Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafita Dwi Fania, NIM saya 2381007070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian IPA lanjut UAS. Soal pertama itu, manakah menurut Anda yang lebih rasional, teori abiogenis atau biogenis? Jelaskan pilihan jawaban Anda tersebut. Jadi jawaban aku itu, mana yang lebih rasional berdasarkan bukti ilmiah yang ada? Teori biogenis lebih rasional daripada teori abiogenis klasik. Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Redi, Pasteur, dan ilmuwan lainnya telah menunjukkan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dan materi tak hidup. Terus soal nomor 2. Itu salah satu organ terpenting manusia adalah jantung. Otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tetapi dipengaruhi oleh saraf atom. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Apabila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, apa yang akan terjadi? Jadi jawabannya itu ada resiko berhenti jantung. Jika kita lupa bernapas atau menghentikannya detak jantung secara sengaja, tentu akan berakibat fatal. Terus ada ketidakmampuan beradaptasi, misalnya saat berolahraga. Detak jantung meningkatkan untuk mengantarkan oksigen lebih banyak ke otot. Terus ada ketegangan mental. Bayangkan harus terus-menerus memikirkan detak jantung setiap saat. Ini akan menimbulkan stres dan ketegangan mental yang berlebihan. Terus soal nomor 3. Itu dalam sistem pencernaan manusia terdapat usus buntu. Sebenarnya, apakah fungsi dari usus buntu tersebut? Usus buntu tersebut itu fungsinya itu ada penyimpanan bakteri baik. Usus buntu dipercaya sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang bermanfaatan untuk pencernaan, dapat membantu dalam proses fermentasi dan penyerapan nutrisi. Terus ada sistem imun, itu mengandung jaringan limfoid yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Terus ada membantu pencernaan serat. Terus ada cadangan jaringan limfoid dapat membantu melawan infeksi tersebut. Terus soal nomor 4, itu tentu kita tidak asing dengan tumbuhan kaktus. Bagaimanakah proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut? Karena kaktus tidak memiliki daun seperti pada tumbuhan pada umumnya. Jawabannya, kaktus melakukan fotosintesis dengan cara yang unik. Karena tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Proses ini terjadi di batang kaktus yang mengandung klorofil dan stomata. Untuk menangkap cahaya, kaktus menggunakan metabolisme asam klarukacan CAM, di mana stomata terbukti pada malam hari untuk menyerap karbon dioksida CO2 dan menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan air. Terus soal yang nomor 5. Silakan baca artikel pada link berikut. Setelah membaca artikel tersebut, Anda diminta untuk menjelaskan pendapat Anda mengenai cloning dan etika. Jawaban saya itu ada cloning reproduksi. Itu yang pertama itu ada tidak etis. Artikel tersebut tegas menyampaikannya bahwa cloning reproduksi manusia tidak etis. Terus risiko kesehatan. Belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa cloning manusia dapat dilakukan dengan aman. Terus ada masalah identitas dan individualitas. Terus ada etika sains. Etika sains itu ada tanggung jawab ilmuwan, memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan manusia. Terus ada pentingnya dialog yang terbuka dan jujur. Terus selanjutnya soal nomor 6. Di beberapa daerah terdapat suatu tidak baku seperti jengkal, hasta, depa kaki, jempol, lengan, dan lainnya. Jelaskan mengapa satuan-satuan tersebut dikatakan tidak baku dan apa akibatnya jika dipergunakan. Karena ukurannya bervariasi tergantung individu atau konteks lokal, sehingga dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Penggunaannya satuan dan kesulitannya baku dapat menyebabkan
ketidakerarutan dan kesulitan dalam komunikasi, terutama dalam perdagangan dan ilmu pengetahuan, karena tidak ada standar yang konsisten. Terus soal nomor 7. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk konsumsi, membersihkan pengairan lainnya. Apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis? Jelaskan jawaban Anda tersebut. Jadi jawaban saya itu pencemaran air. Ada pencemarannya air. Itu limbah nutrisi, rumah tangga, dan pertanian dapat mencemari sumber air. Terus ada pemanfaatan berlebihan, terutama di daerah dengan sumber daya air terbatas, dapat menyebabkan kekurangan air. Terus adanya perubahan iklim, perubahan pola curah hujan. Terus ada kerusakan ekosistem. Terus ada pertumbuhan populasi. Terus selanjutnya itu nomor 8, itu ada malaria merupakan salah satu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoa, Plasmodium. Jelaskan bagaimana penularan penyakit malaria dan cara mencegah yang dapat dilakukan menghindari penyakit ini. Jawabannya, malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, dan penularannya terjadi terutama melalui gigitan nyamuk, betina, Anopheles, dan terinfeksi saat nyamuk menggigit orang yang sehat. Parasit tersebut masuk dalam aliran darah dan berkembang biak dalam sel darah merah. Cara pencegahannya itu yang pertama itu menggunakan kelambu saat tidur. Terus yang kedua itu mengaplikasikan lation atau sovel untuk nyamuk. Terus yang ketiga itu memakai pakaian yang menutupi kulit. Terus yang keempat itu ada menghindari area dengan banyaknya nyamuk. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.